Hai, selamat datang di channel Cowok Film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul Free Guy yang bercerita tentang sebuah game bernyawa. Selanjutnya tekan tombol subscribe dan like di bawah ya sebelum kalian menonton. Di awal film menceritakan sebuah prolog yang mengisahkan tentang sebuah kota megah bernama Fringe City, di mana seorang pria berkacamata sebagai seorang pahlawan, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau di kota Fringe City, termasuk menggunakan parasit kejar-kejaran mobil, tembak-tembakan, dan lain sebagainya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Guy. Dia merupakan seorang pegawai bank yang terlihat sangat santai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Terlihat saking santainya saat bank tempat di mana ia bekerja mengalami perampokan. Guy tetap saja santai dan malah curhat mengenai wanita idamannya pada sahabatnya yang bernama Buddy. Sementara itu, di tempat lain seorang wanita berkacamata sedang melakukan barter dengan seorang pria bertopeng. Setelah si wanita mendapatkan barang yang ia inginkan, si wanita itu pun langsung menembak si pria bertopeng itu. Saat Guy keluar dari banknya yang telah dirampok, ia secara kebetulan berpapasan dengan wanita berkacamata tadi, dan terlihat Guy sangat tertarik pada wanita tersebut, hingga akhirnya ia mengaku pada Buddy kalau wanita tersebut adalah tipe idamannya. Guy mencoba menghampiri si wanita, ia secara tak sengaja malah tertabrak sebuah kereta. Scene berganti pada seorang wanita bernama Millie Rose, yang mana ternyata Millie ini adalah orang yang dimainkan karakter fiksi wanita berkacamata tadi, yang dikenal sebagai Molotov Girl. Sama halnya dengan gadis Molotov, ternyata juga merupakan seorang karakter fiksi dalam sebuah game bernama Fringe City. Namun bedanya, Guy hanya seorang NPC atau non-player karakter. Millie kemudian ditegur oleh seorang pelayan yang berniat menutup kafenya karena Millie berjam-jam menebeng wifi di sana. Si pelayan menyinggung kalau akhir-akhir ini orang-orang pada kecanduan main game Fringe City dan membuat mereka lupa waktu. Namun ternyata Millie bermain Fringe City bermaksud untuk menggugat penerbitnya dan barang bukti yang ia butuhkan berada dalam game tersebut. Si pelayan menganggap kalau Millie hanya mengada-ngada. Singkat waktu, Guy kembali terbangun, namun kali ini Guy merasakan hal yang berbeda dan Guy seperti bisa melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Saat bekerja, bank kembali mengalami perampokan oleh karakter berkacamata. Di saat yang sama, Guy kembali melihat gadis Molotov meski sebenarnya Buddy sudah memperingatkan kalau karakter NPC tidak dapat berbicara dengan karakter berkacamata. Tapi kali ini Guy seperti biasa melakukan apa saja dan ia mulai menyimpang dari programnya. Guy kemudian menghajar si perampok dan merebut kacamatanya. Guy kemudian mencoba menggunakan kacamata tersebut dan ia melihat segala hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebagai karakter NPC, Guy bisa mengambil magnet untuk memulihkan diri, mengambil uang dari karakter yang sudah mati, dan lain sebagainya. Sementara itu, di sebuah perusahaan pengembangan game Fringe City, dua orang pekerja di sana yaitu Walter Mickey dan Mousers merasa janggal dengan program karakter NPC yang bisa membunuh karakter pemain dan mereka mengira kalau seseorang telah meretas game tersebut. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut, mereka masuk ke dalam game dengan karakter mereka masing-masing. Guy kemudian mencoba pergi ke tempat di mana sebelumnya ia mencoba mengajar gadis Molotov. Ia lalu didatangi oleh karakter Mickey dan Mousers. Mereka mencoba memperingatkan Guy untuk segera melepaskan SIM karakter gamenya dan menyuruhnya untuk kembali menjadi karakter NPC biasa. Akan tetapi, Guy sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka maksud, karena Guy bukan karakter yang dimainkan oleh orang lain, karena dianggap sebagai bab yang berpotensi merusak yang Fringe City. Dengan terpaksa, Mickey dan Morse berinisiatif untuk memusnahkan Guy dari game ini. Setelah berhasil membunuh Guy dari game, Mickey merasa masih ada sesuatu yang tidak beres karena jumlah player game berisi tidak juga berkurang. Namun Morse tidak bermasalahkan hal tersebut karena ia pikir itu adalah kesalahan sistem. Lalu scene berganti pada sebuah kilas balik yang memperlihatkan Mickey bersama Millie dalam sebuah wawancara. Fakta menariknya, ternyata dulu mereka pernah bekerja sama dalam mengembangkan kecerdasan buatan sebuah karakter dalam video game. Hasil kerjasama mereka yang berjudul Live Itself. Scene kembali berganti pada Mickey di mana saat ia pulang ke rumahnya, Mickey dikejutkan oleh kehadiran Millie. Di sana keduanya pun terlihat percekcokan yang mengarah pada paten game Fringe City. Dari percakapan mereka, ternyata game Live Itself telah dicuri kepemilikannya dari Millie juga Mickey oleh bos Mickey sendiri yang bernama N1.
yang mana game Leap Itself juga mengembangkan menjadi Phoenix City oleh studio Tsunami. Mili meminta bantuan Miki untuk mengambil barang bukti yang ada dalam game Phoenix City untuk membuktikan kalau N1 bersalah. Namun karena ketatnya peraturan, Miki tidak bisa membantu Mili karena ia takut dipecat dari pekerjaannya. Singkat waktu, Guy kembali terbangun dan sekarang Guy mengerti kalau ia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Mili kembali login ke dalam game Phoenix City sebagai gadis Molotov. Ia kemudian pergi ke sebuah tempat yang terdapat pada petunjuk yang ia dapatkan sebelumnya. Saat sedang memutai-matai secara tak terduga, Guy datang menghampirinya sehingga membuat mereka ketahuan oleh para penjaga. By the murder train. Then I followed you. Holy hell! What just happened? Sesampainya di tempat persembunyian Mili, Guy bertanya-tanya bagaimana cara agar ia bisa melakukan hal seperti Mili, bisa mempunyai sebat senjata dan lain sebagainya. Karena Mili pikir Guy adalah pemain pemula, Mili menyuruh Guy untuk menaikkan level permainan terlebih dahulu dengan cara menjalankan beberapa misi yang terdapat dalam game Phoenix City. Guy pun akhirnya menuruti perintah Mili dan singkat waktu, ia menjalankan misi-misi seperti memberantas perampokan bank dan kekerasan bersenjata. Secara bertahap levelnya pun naik dan hal tersebut membuatnya menjadi karakter game paling fenomenal di internet. Kebanyakan orang menganggap kalau Guy dimainkan oleh seseorang yang sangat profesional. Kini Guy pun dikenal sebagai Bluegur Guy. Suatu waktu Guy pergi ke sebuah bank tempat dulu bekerja untuk mengunjungi sahabatnya Buddy. Buddy merasa kalau Guy sudah sangat menyimpang dari programnya sebagai NPC. Guy mencoba meyakinkan Buddy kalau dengan memakai kacamata, Buddy juga bisa lepas. Selain hanya menjadi security di bank tersebut, untuk membuktikannya, Guy merebut kacamata dari salah satu karakter game yang mencoba merampok. Dan tetapi, Buddy menolak tawarannya dan tetap bersikeras kalau dirinya hanya seorang NPC. Sementara itu di tempat kerjanya, Miki merasa terheran-heran oleh karakter Guy karena ia tidak mengetahui siapa orang yang memainkannya. Di saat bersamaan, Miki mendapat pesan minta bantuan dari Mili. Meskipun akhirnya bersedia untuk membantu, Miki menyusup ke dalam ruangannya diduga menyimpan barang bukti yang selama ini Mili cari. Mili pun akhirnya menemukan benda yang ia cari. Akan tetapi ternyata tempat tersebut sudah dilengkapi sistem pertahanan tingkat tinggi, sehingga para penjaga datang mencoba untuk membunuhnya. Dalam keadaan terdesak secara tak terduga, Guy datang lagi untuk membantu menyelamatkan Mili. Mereka berdua pun terlibat pertarungan dengan para penjaga tempat tersebut. Akhirnya mereka berdua memilih untuk segera kabur. Sayangnya Mili kembali gagal mendapatkan barang yang ia cari. Singkat cerita, sang bos N1 datang mengunjungi studio Tsunami. Di sana ia membahas tentang karakter NPC bernama Guy yang ramai diperbincangkan di sosial media. Monster dan Miki sepakat kalau itu tak lebih dari sebuah bab dalam game Phoenix City dan mereka berjanji akan menghapusnya dari Phoenix City. Tetapi ternyata N1 mempunyai persepsi lain mengenai karakter Guy. N1 malah berencana memasukkan skin NPC Guy ke dalam sequel game Phoenix City kedua yang sedang mereka kembangkan saat ini. Miki kemudian memutuskan untuk mengidentifikasi lebih lanjut siapa sebenarnya karakter Guy dan ia pun menemukan sesuatu yang di luar dugaannya. Sementara itu, Guy dan Mili akhirnya sampai pada tempat persembunyian Guy. Di sana Mili bertanya-tanya bagaimana Guy bisa menyelesaikan misi dan menaikkan levelnya sebegitu cepat. Mili juga masih mengira kalau Guy dimainkan oleh seorang hacker handal. Untuk mengenal lebih lanjut, antara satu sama lain, Guy mengajak Mili untuk jalan-jalan. Di sana, Guy mengaku kalau ia sangat ingin mencium Mili. Mili pun mengizinkannya karena bagaimanapun fungsi tersebut tidak tersedia dalam Grand Phoenix City. Tapi anehnya Guy bisa mencium Mili dan membuat Mili merasa salting ketika karakter gamenya sendiri. Mili kemudian didatangi oleh Miki dan memberitahunya kalau ternyata Guy memang karakter NPC alias tidak dimainkan oleh manusia. Miki juga mengungkapkan kalau kesadaran dalam diri Guy berasal dari kode kecerdasan buatan yang mereka kembangkan selama ini. Miki sepenuhnya setuju untuk membantu Mili merebut kembali game original mereka dari N1.
Sebelum Tsunami menghapus Friend City 1 dari server, singkat cerita, Millie kembali login ke dalam game. Ia mengajak Guy ke lobby atau tempat berkumpulnya para pemain Friend City. Millie akhirnya memberitahu kalau Guy tidak lebih dari sebuah karakter game yang disebut non-player karakter atau NPC. Millie juga memberitahu kalau kesadaran dalam diri Guy merupakan kesadaran buatan yang dikembangkan oleh Millie. Guy pun merasa kecewa dan frustasi karena selama ini ternyata dunianya hanyalah sebuah kebohongan. Guy kemudian mengunjungi sahabatnya Buddy untuk mencurahkan bahwa segala yang mereka alami tidaklah penting, karena mereka hanya sebuah karakter dalam dunia fiksi. Namun Buddy mempunyai anggapan lain meskipun ia hanya sebuah karakter fiksi, akan tetapi Buddy menganggap kalau semua yang ia alami adalah sesuatu yang lebih dari kenyataan mereka. Guy pun kembali termotivasi setelah mendengar pernyataan dari Buddy. Dengan koneksi Buddy dengan para security, mereka kemudian kembali menyusupi tempat keberadaan barang bukti yang dicari oleh Millie. Seorang karakter game memergoki mereka dan menyadari kalau Guy sedang menyusupi tempatnya. Secara mengejutkan, ternyata orang di balik karakter game tersebut merupakan penggemar berat Guy dan dia pun memberitahukan barang buktinya secara cuma-cuma. Guy kemudian kembali menemui Millie untuk segera memberikan barang bukti tersebut. Sementara itu, dampak dari kepopuleran karakter Guy, Enon merasa kalau itu sebuah ancaman bagi peluncuran game Friend City. Ia pun berubah pikiran dan menyuruh pegawainya untuk merebut sistem game Friend City 1 agar karakter Guy kembali menjadi karakter NPC biasa dalam game sendiri. Millie dan Guy mengunjungi lobby untuk memeriksa barang buktinya. Saat Millie membukanya, Guy mengatakan kalau ia seperti pernah melihat tempat dari gambar tersebut. Namun di saat bersamaan, monsters merebut game Friend City 1 dan seketika semua karakter dalam game tersebut menghilang. We're done. Setelah game kembali online, Millie bergegas menemui kembali karakter Guy yang sekarang hanya karakter NPC biasa. Saat Millie menjelaskan semua hal yang mereka lalui, Guy sama sekali tidak mengingatnya dan ia menganggap kalau karakter NPC tidak seharusnya berbicara dengan karakter pemain. Akibatnya Millie pun merasa putus asa setelah kembali gagal mendapatkan barang bukti untuk menggugat N1. Namun Mickey kembali meyakinkan bahwa Millie bisa mengembalikan semua ingatan milik Guy, karena pengembangan ingatan Guy tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Akan tetapi Millie sendiri yang secara tidak langsung mengubah kode kecerdasan buatannya yang membuat karakter Guy terlihat lebih nyata. Millie kemudian merampok bank tempat di mana Guy bekerja. Ia lalu menyandra dan membawa Guy pergi dari sana. Millie kemudian mencium Guy dan seketika Guy ingat segala hal yang mereka alami. Guy memperlihatkan lokasi keberadaan tempat yang mereka cari dalam sebuah pantulan bayangan di jendela. Millie menyadari kalau selama ini N1 menyembunyikan tempat tersebut di luar batas kota Friend City, yang mana kita ketahui karakter game tidak akan bisa melewati batas kecuali terdapat sesuatu di sana. Untuk melancarkan rencana mereka, Mickey menyuruh Millie dan Guy untuk segera pergi ke pantai Hitman. Sementara ia akan memikirkan cara agar karakter game bisa memasuki batas tempat permainan. Sebagai upaya mengalihkan perhatian, Guy mengajak seluruh karakter NPC untuk bekerja sama dan melakukan sesuatu di luar program mereka. Hasilnya para pemain Friend City tidak melihat satupun karakter NPC untuk dibunuh ataupun dirampok, sehingga memperlihatkan citra buruk dari game dan juga N1 yang dianggap tidak becus memperbaiki gamenya sendiri. N1 kemudian mendapat petunjukan kalau ternyata dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Millie. Ia menyuruh monsters untuk mencari keberadaan Guy dan benar saja N1 melihat dia sedang bersama dengan Millie. N1 lalu memerintahkan monster untuk membunuh mereka berdua, akan tetapi monster tidak bisa menggunakan karakter apapun karena ternyata semua karakter NPC sedang mogok kerja. Ia berusaha keras untuk membunuh Guy dan Millie dengan berbagai cara. Beruntungnya, Mickey berhasil menyelamatkan mereka berdua. To the face. Take that. There, a little help, please! Untuk menjaga Millie dan Guy pergi ke tempat yang selama ini disembunyikannya, N1 kemudian menyuruh para pegawainya untuk mengeluarkan karakter game yang selama ini ia kembangkan, yaitu karakter game yang bernama Dude.
Ruth merupakan salinan dari karakter Guy yang dipersiapkan untuk game Free City kedua. Mickey kemudian dihadapkan pada N1 yang menuduhnya telah membantu Millie selama ini. N1 memberitahu kalau Millie seharusnya bersyukur telah diizinkan bekerja di perusahaannya. Akan tetapi Mickey tidak setuju karena N1 dianggap telah mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain. Mickey kemudian membuat sebuah jembatan untuk dilalui oleh Guy dan juga Millie. Thanks, Keys. Untuk menjaga segala kemungkinan, N1 menyuruh kembali Mozart untuk menghapus semua akun pemain dalam game Free City. Karena akun Millie dihapus, ia memperingatkan Guy untuk segera menyeberangi jembatan dan segera menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari untuk menumbalkan N1. Sementara Mickey yang dipecat dan diusir dari perusahaan, ternyata ia diam-diam menyerahkan langsung permainan tersebut agar semua orang dapat menyaksikannya. Guy tiba-tiba saja dihampiri dan dihajar oleh Dud. Mereka lalu didatangi oleh Buddy yang mencoba membantunya. Namun seperti yang kita duga, Buddy juga dengan mudahnya dihajar oleh Dud. Karena sudah dalam keadaan tak berdaya, Elmer menyuruh Mozart agar mengeluarkan pukulan mautnya. Beruntungnya, Guy mendapat kacamatannya kembali dan menggunakan beberapa senjata andalan para superhero. What the shit? Setelah berhasil mengalahkan Bud, Guy dan Buddy bergegas untuk segera menyeberangi jembatan. N1 yang mulai kehabisan ide akhirnya memutuskan untuk memakai cara terakhir. Mickey yang melihatnya langsung memperingatkan Millie kalau N1 akan mencoba menghancurkan server untuk menghapus seluruh game Free City demi melindungi karyanya. N1 langsung menghancurkan server dengan kapak meski sebenarnya Mozart tidak setuju dengan tindakannya tersebut. Dan seketika kota Free City pun mulai hancur, termasuk jembatan yang sedang dilalui oleh Guy dan juga Buddy. Di sini Buddy terjebak karena jembatan yang mulai roboh dan bilang kalau ini adalah pengalaman terhebat dalam hidupnya. Yo, we better! Setelah sebagian besar Free City hancur, Guy akhirnya sampai pada sebuah pulau yang merupakan bit asli dari game original Live Itself, ciptaan Millie. Sebelum N1 menghancurkan server terakhir, Millie datang di saat yang tepat. Dia meminta agar N1 tidak menghancurkan seluruh Free City dan berjanji akan mencabut gugatan serta memberikan lisensi untuk sequel game Free City kedua dan seterusnya. Akan tetapi ia hanya menginginkan game originalnya Live Itself kembali. Millie beranggapan kalau ia dan Mickey telah menciptakan sesuatu yang lebih dari sebuah game dan dia tidak membutuhkan uang ataupun ketenaran untuk memperlihatkan siapa dirinya di mata publik. Singkat cerita, berita mengabarkan kalau N mengalami kebangkrutan akibat kegagalan Free City kedua di pasaran. Ia juga mendapat tuduhan media atas pencurian dan perusakan kriminal. Sementara di game ini yang dikembangkan oleh Millie, Mickey, dan Mozart yang berjudul Free Life mendapat respon positif dari para pemainnya. Mozart pun menyadari kalau sekarang adalah saatnya untuk Mickey mengungkapkan perasaannya terhadap Millie. Mickey lalu berencana memberikan Millie segelas kopi, sementara Millie sendiri lebih memilih memainkan game Free Life untuk segera bertemu kembali dengan karakter Guy. Di sana Millie merasa dilema karena dia sangat menyukai karakter fiksi. Namun Guy mengungkapkan bahwa selama ini ia diprogram untuk menyampaikan perasaan seseorang, yang artinya seseorang itu mengungkapkan perasaan pribadinya pada Millie melalui sebuah karakter game. Dan siapa lagi kalau bukan Mickey, yang ternyata selama ini ia sengaja menanamkan perasaan pribadinya pada karakter Guy. Dan itulah alasan kenapa Guy terlihat sangat nyata bagi Millie. Millie kemudian bergegas untuk menyusul Mickey dan akhirnya mereka berciuman di tengah jalan. Sementara itu Guy dan Dud sedang berjalan-jalan bersama dan Guy mengungkapkan kalau ia sangat merindukan sahabatnya Buddy. Tanpa diduga dari seberang jalan, Buddy berteriak memanggil Guy. Ia pun terkejut karena selama ini ia mengira kalau Buddy sudah tiada. Buddy menanyakan di mana bank tempat mereka bekerja, akan tetapi Guy menjelaskan kalau mereka tidak perlu lagi bekerja di bank. Karena sekarang mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau, dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat.
So terima kasih dan sampai jumpa di review film selanjutnya.